Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati serta tim oposisi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Septi, selaku pembicara pertama dari tim Pro SMA Negeri 2 Kahyang Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan definisi mosi, posisi tim kami, serta dua hal utama yang menjadi dasar mengapa kami mendukung mosi pada hari ini. Mosi pada hari ini berbunyi, Dewan ini menyesalkan rendahnya budaya membaca pada kalangan generasi muda Indonesia. Perlu kita ketahui bersama, yang kami maksud dengan budaya membaca adalah kebiasaan membaca secara sadar, rutin, dan berkelanjutan guna untuk memperoleh ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan kata menyesalkan berarti memandang kondisi ini sebagai masalah yang serius, sehingga harus menjadi perhatian dan diperbaiki bersama. Oleh karena itu, kami dengan tegas menerima dan mendukung mosi ini. Mohon izin Bapak Ibu Dewan Juri, saya akan menyampaikan hal yang pertama, yaitu budaya membaca. Sebelumnya, saya akan membacakan data yang saya peroleh. Program for International Student Assessment dari Organization for Economic CO Operation and Development, 25% siswa Indonesia berusia 15 tahun yang mencapai tingkat kemampuan membaca minimum. Sedangkan rata-rata negara, Organization for Economic CO Operation and Development mencapai 74%. Artinya, 3 dari 4 siswa belum mencapai kemampuan yang dianggap memadai. Perlu kita ketahui bersama bahwa budaya membaca ini dapat menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan pola pikir kritis bagi generasi muda. Guna untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, serta mencari berbagai macam sudut pandang dan juga berguna untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah secara logis. Dan hal yang kedua yang akan saya sampaikan adalah terkait sumber daya manusia. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa kekayaan sumber daya manusia ini tidak hanya dari kekayaan alam saja. Tidak hanya dari pekerjaan dan tidak hanya dari ekonomi. Tetapi dari inovasi, kreativitas, dan kolaborasi. Apalagi pada saat ini, di era digital ini, banyak informasi yang beredar di luar sana. Bagaimana kita sebagai generasi muda untuk mencari kebenaran dari informasi tersebut apabila kita tidak meningkatkan budaya membaca kita? Agar kita tidak terpengaruh dalam berita bohong atau hoax, kita perlu menyaring. Kosakata sekarang atau peribahasa yang saya dengar sekarang yaitu sering beredar, saring sebelum sharing. Bagaimana kita saring sebelum sharing jika budaya membaca kita di Indonesia ini nilainya sangat rendah? Maka karena itu kita perlu meningkatkan budaya membaca. Dan saya setuju dengan mosi ini. Dewan ini menyesalkan rendahnya budaya membaca pada kalangan generasi muda Indonesia pada saat ini. Karena hal ini perlu disesali, karena ini merupakan masalah yang serius dan perlu menjadi perhatian dan harus kita perbaiki bersama. Oleh karena itu, saya di sini menegaskan bahwa tim kami mendukung penuh mosi pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Alvan dari tim Pro SMA Negeri 2 Kahyang. Sebagai pembicara kedua dari tim Pro, saya berdiri di sini untuk memperkuat posisi tim kami dan memperdalam argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya, pembicara pertama. Kami tetap berdiri kokoh pada posisi kami, mendukung mosi bahwa Dewan ini menyesalkan rendahnya budaya membaca di kalangan generasi muda Indonesia. Menanggapi pembicara pertama dari tim kontra yang menyatakan bahwa membaca bukanlah satu-satunya penentu kesuksesan, tapi perlu kolaborasi dan inovasi. Benar bahwa kolaborasi, inovasi, dan praktik itu penting, tapi pembicara lawan melupakan bahwa semua kemampuan itu berakar dari pengetahuan yang didapat dari membaca. Bagaimana mau berinovasi kalau tidak tahu apa yang sudah ditemukan orang lain? Bagaimana mau berkolaborasi dengan baik kalau tidak memahami
informasi, data, dan pengalaman pihak lain, bagaimana mau berwirausaha cerdas kalau tidak membaca riset, peluang pasar, dan aturan main? Praktik di lapangan tanpa wawasan dari membaca hanya akan berulang melakukan kesalahan yang sama. Membaca adalah fondasi yang membuat praktik kita menjadi cerdas, terarah, dan membawa kemajuan. Tanpa fondasi membaca, semua kemampuan yang disebutkan lawan hanya akan menjadi percobaan tanpa arah. Jika pembicara pertama telah menjelaskan bagaimana budaya membaca menjadi fondasi pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, maka saya akan membawa sudut pandang yang lebih mendalam mengenai fenomena pergeseran konsumsi informasi serta ancaman nyata terhadap masa depan bangsa jika kondisi ini terus dibiarkan. Argumentasi ketiga kami, fenomena kekosongan literasi di tengah banjir informasi. Generasi muda saat ini cenderung terjebak dalam budaya membaca sekilas akibat paparan konten media sosial yang serba cepat, pendek, dan visual. Mereka membaca takarir, judul berita yang sensasional, atau utas pendek tanpa melakukan proses telah mendalam. Argumentasi keempat kami adalah ancaman nyata terhadap visi Indonesia Emas 2045, berfokus pada dampak struktural jangka panjang. Kita sering menggaungkan cita-cita besar mengenai Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar dunia berkat adanya bonus demografi. Namun, bonus demografi ini akan berubah menjadi bencana demografi jika mayoritas generasi mudanya tidak memiliki budaya membaca yang kuat. Fakta empiris melalui berbagai survei internasional secara konsisten menempatkan kemampuan literasi membaca siswa Indonesia di peringkat bawah. Ini adalah alarm yang keras yang tidak boleh diabaikan. Di masa depan, pekerjaan yang sifatnya administratif dan repetitif akan digantikan oleh kecerdasan buatan atau AI. Dunia kerja masa depan membutuhkan manusia yang memiliki kemampuan analisis tinggi, kreativitas, dan adaptabilitas. Jika budaya membaca kita tetap rendah, generasi muda hanya akan menjadi penonton dan pekerja kasar di tanah airnya sendiri, kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Hadirin yang kami hormati, kembali kami tegaskan, pembicara pertama telah membuktikan bahwa membaca adalah fondasi utama berpikir kritis dan penentu kualitas sumber daya manusia. Saya, sebagai pembicara kedua, memperjelas bahwa jebakan informasi instan di era digital dan ancaman kegagalan bonus demografi adalah alasan kuat mengapa kondisi ini amat sangat patut kita sesalkan. Oleh karena itu, kami dari Timpro dengan penuh keyakinan dan argumentasi yang solid mendukung emosi ini sepenuhnya. Terima kasih. Selanjutnya argumentasi kami akan dirangkum dan dipertegas oleh pembicara ketiga. Yang terhormat Dewan Juri serta rekan-rekan peserta, perkenalkan saya Alvino selaku pembicara ketiga dari Timpro SMA Negeri 2 Kahayan Tengah yang mendukung mosi. Dewan ini menyesalkan rendahnya budaya membaca di kalangan generasi muda Indonesia. Sebagai pembicara ketiga, saya akan mempertegas posisi tim kami sekaligus menanggapi argumentasi yang disampaikan oleh pihak pro. Yang terhormat Dewan Juri serta rekan-rekan peserta, perkenalkan saya Alvino selaku pembicara ketiga dari Timpro SMA Negeri 2 Kahayan Tengah yang mendukung mosi. Dewan ini menyesalkan rendahnya budaya membaca di kalangan generasi muda Indonesia. Sebagai pembicara ketiga, saya akan mempertegas posisi tim kami sekaligus menanggapi argumentasi yang disampaikan oleh tim kontra. Tim kontra tadi mengatakan bahwa rendahnya budaya membaca bukanlah suatu masalah karena generasi muda saat ini tetap memperoleh informasi melalui media sosial. Namun, kami menolak pandangan tersebut dengan tegas. Memperoleh informasi secara cepat dan sekilas tidaklah sama dengan membangun budaya membaca yang sesungguhnya. Membaca karya tulis yang utuh melatih kemampuan kita untuk mengikuti alur berpikir serta menganalisis suatu persoalan dari berbagai sudut pandang. Sementara itu, konsumsi informasi singkat seringkali hanya menghasilkan pemahaman yang dangkal dan cenderung emosional. Kita mudah mengerti apa yang disampaikan, tetapi sulit memahami mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana dampaknya secara luas. Selain itu, tim kontra menyatakan bahwa generasi muda Indonesia sebenarnya tetap membaca, hanya saja medianya yang telah berubah dari buku fisik menjadi media digital. Kami ingin menegaskan, kami sama sekali tidak mempermasalahkan perubahan media tersebut. Yang sangat kami sesalkan adalah menurunnya intensitas, ketekunan, serta kualitas kegiatan membaca itu sendiri. Membaca beberapa kalimat pendek di media sosial yang sering diiringi oleh hiburan, iklan, atau opini sepihak tentu tidak dapat disamakan dengan kedalaman berpikir yang didapat dari membaca buku. Kondisi ini bukan sekedar perubahan kebiasaan, melainkan sebuah kerugian besar bagi masa depan bangsa. Jika kita terbiasa hanya menerima informasi yang instan dan tidak utuh, kita perlahan kehilangan kemampuan untuk fokus serta kemampuan untuk membedakan mana fakta dan mana rekayasa.
Inilah alasan mengapa hoax terus menyebar dengan mudah, dan mengapa perdebatan sering kali berubah menjadi benturan emosi, dan mengapa kemampuan berpikir kritis kita justru tertinggal dibandingkan bangsa lain. Lebih jauh lagi, rendahnya budaya membaca akan sangat merugikan daya saing kita di kancah global. Kemajuan teknologi memang memudahkan akses, namun kemampuan untuk mengolah informasi menjadi pengetahuan, menjadi ide baru, dan menjadi solusi nyata tetaplah berakar pada kebiasaan membaca buku. Tanpa kemampuan itu, kita hanya akan menjadi pengguna teknologi, bukan pencipta ataupun penggerak kemajuan itu sendiri. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa rendahnya budaya membaca di kalangan generasi muda Indonesia merupakan persoalan nyata yang patut kita selesaikan dan harus menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat. Menyesal bukan berarti menolak perkembangan zaman, melainkan kita sadar bahwa ada fondasi penting yang mulai terkikis dan harus segera kita bangun kembali. Dengan seluruh alasan yang telah kami sampaikan dari awal hingga akhir perdebatan ini, kami dari tim Pro tetap berdiri teguh mendukung mosi pada debat kali ini. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan peserta yang saya cintai, selesai sudah perdebatan kita pada hari ini. Di akhir batas argumen ini, izinkan saya selaku kesimpulan dari tim Pro untuk menarik garis merah dan menunjukkan mengapa posisi kami jauh lebih unggul, jauh lebih logis, berbasis data dan kuesioner dibandingkan tim lawan. Hadirin yang terhormat, mari kita lihat kembali benturan utama dalam debat kali ini melalui dua pilar utama. Yang pertama adalah budaya membaca yang substansial melawan ilusi informasi instan. Tim kontra berargumen bahwa rendahnya budaya membaca bukanlah masalah karena generasi muda tetap memperoleh informasi lewat media sosial dan platform digital. Namun kami telah mematahkan hal tersebut. Yang kedua adalah akar inovasi dan eksperimen tanpa arah. Tim lawan juga menyatakan bahwa kesuksesan ditentukan oleh kolaborasi, inovasi serta praktik, bukan cuma membaca. Logika ini sangat keliru. Bagaimana mungkin kita bisa berinovasi jika kita tidak memiliki isi kepala yang didapat dari membaca? Praktik di lapangan tanpa dasar, wawasan hanyalah sebuah eksperimen buta yang akan mengulang-ulang kesalahan yang sama. Membaca adalah bahan bakar dari inovasi. Data PISA 2022 telah menjadi bukti nyata, hanya 25% siswa yang mencapai tingkat literasi minimum. Ini bukan sekedar angka, ini adalah ancaman nyata terhadap kualitas sumber daya manusia kita. Hadirin sekalian, tim lawan memilih untuk memaklumkan kondisi ini dengan dalih perkembangan zaman. Sementara kami dari tim Pro memandang ini sebagai alarm keras di era AI jika generasi muda kita hanya menyukai hal-hal instan dan malas berpikir mendalam. Maka bonus demografi akan berubah menjadi bencana demografi menuju Indonesia Emas 2045. Kesimpulan akhir yang dapat kita ambil adalah ketika tim Pro menyatakan menyesalkan, bukan berarti kita menyalahkan keadaan yang atau anti kemajuan. Menyesalkan adalah sebuah sikap jujur dan berani untuk mengakui bahwa ada fondasi bangsa yang sedang keropos dan harus segera kita selamatkan melalui evaluasi total. Itulah kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari tim Pro SMA Negeri 2 Kahayan Tengah. Kami ucapkan terima kasih.